Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Topik kita kali ini yaitu tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian, yaitu untuk mengukur fenomena atau variabel yang diamati. Nah, jadi instrumen itu merupakan alat ukur. Dia harus memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Ketika kita meneliti, kita menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data terkait dengan variabel penelitian yang kita lakukan. Ada beberapa jenis instrumen, sebenarnya banyak jenis instrumen, tetapi ada yang digunakan untuk penelitian kuantitatif dan ada yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Sekarang kita fokus pada instrumen digunakan untuk penelitian kuantitatif. Ada dua, yang pertama tes dan non-tes. Untuk tes tertulis, untuk kategori tes ada yang namanya tes tertulis dan ada namanya tes lisan. Tergantung dari apa variabel yang akan kita ukur nantinya. Nah, instrumen tes ini merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Ini untuk mengukur intelijensi. Biasanya secara umum penelitian eksperimen itu karena mengukur achievement atau skill, jadi kita menggunakan instrumennya tes. Ada lagi yang non-tes. Yang non-tes ini ada dalam bentuk questionnaires atau angket, ada yang berbentuk observation checklist atau daftar cek ya, di mana ini dilakukan ketika peneliti melakukan observasi. Kuesioner merupakan pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek baik individu ataupun kelompok. Untuk mendapatkan informasi tertentu seperti preferensi, minat, keyakinan, dan perilaku, kita bisa menggunakan angket. Jadi angketnya didistribusikan kepada sampel yang telah kita tentukan. Secara umum penelitian survei atau deskriptif itu menggunakan angket. Juga penelitian korelasi biasanya juga menggunakan angket pada satu variabelnya. Ini tergantung variabelnya ya. Kalau variabelnya berkaitan dengan preferensi, minat, dan lain-lainnya seperti motivasi, itu menggunakan angket. Kalau korelasinya dikaitkan dengan achievement intelijensi, maka pada variabel kedua kita menggunakan tes. Nah, itu pada penelitian korelasi. Sementara itu, observation checklist merupakan pertanyaan yang mengevaluasi kinerja dan perilaku individu atau kelompok berdasarkan hasil pengamatan. Nah, ini karena terkait dengan perilaku individu, maka peneliti harus melakukan observasi. Nah, karena penelitiannya penelitian kuantitatif, maka ada semacam daftar periksa ya dari hasil observasi itu. Peneliti hanya tinggal menceklis dan nanti kita angkakan. Ada beberapa langkah dalam mengembangkan instrumen. Khususnya pada instrumen tes ya. Langkah untuk mengembangkan instrumen tes. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan tes. Tujuan tes ini biasanya peneliti harus memastikan mau mengukur apa atau mengukur skill apa. Jadi tetapkan dulu. Misalnya kalau mau mengukur reading tentu tesnya yang terkait dengan reading nantinya. Ada lagi analisis kurikulum atau SK dan KD. Nah, untuk menganalisis kurikulum
Ini kita lihat pada standar kompetensi atau KI ya. KI, kompetensi inti, dan KD-nya. Karena nantinya kontennya terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu bisa dilihat pada SK dan KD. Ada lagi analisis buku dan sumber belajar lainnya. Karena ini terkait dengan materi yang sudah diajarkan kepada siswa. Lalu membuat kisi-kisi atau blueprint. Tentu kisi-kisi ini diambil dari KI tadi ya, atau KI dan KD. Lalu menentukan indikator. Pada kisi-kisi ada ditetapkan indikatornya. Setelah indikator jelas, baru menulis soal. Soalnya sudah ditulis ditelaah terlebih dahulu, yaitu melakukan validasi konsep. Validasi konsep ini kita meminta kepada expert atau orang yang ahli di bidangnya untuk memvalidasi apakah soal yang dibuat itu sudah benar adanya. Lalu mungkin ada beberapa saran yang dilakukan oleh validator, makanya peneliti merevisi atau memperbaiki soal tersebut. Lalu memproduksi tes secara terbatas karena ini hanya sebagai alat untuk uji coba tes. Uji coba tes ini bertujuan untuk melakukan validasi secara empiris. Jadi validnya secara di lapangan seperti apa. Nah, validasi empiris ini nanti lebih kita bahas lebih dalam lagi pada uji validity dan reliability. Lalu setelah melakukan uji empiris, maka dianalisis hasil uji coba tersebut atau uji validitas. Nah, kalau soalnya valid, maka soal bisa dirakit menjadi sebuah tes yang siap didistribusikan kepada sampel nantinya. Nah, ada beberapa kaidah untuk menulis soal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu soal harus mengukur pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, itu harus dipastikan memang betul-betul terukur kompetensi tersebut. Lalu soal harus mengukur pencapaian kompetensi tunggal, tidak ganda. Kalau memang kompetensinya mengukur speaking, fokus pada speaking skill-nya. Jangan speaking juga, reading juga, itu namanya ganda. Kompetensi dapat berbentuk kognitif, afektif atau perilaku, atau juga dalam bentuk keterampilan. Tergantung skill-nya, apakah reseptif atau produktif nantinya. Lalu kompetensi diukur berdasarkan indikatornya. Indikator soal dibuat berdasarkan dari kurikulum atau SKKD. Lalu setiap soal mengukur tercapai atau tidaknya indikator kompetensi. Pastikan kalau soal mencakup semua indikator kompetensi. Bahasa soal harus singkat, jelas, dan komunikatif, dan soal mempunyai jawaban yang jelas. Dipastikan jawabannya tidak harus jelas ya, deskripsi, sikap, perilaku, atau kemahiran. Nah, harus dipastikan semuanya jelas. Soal dipastikan tidak keliru atau salah. Makanya soal harus divalidasi, mungkin ada kesalahan grammar, kesalahan kalimat, dan lain-lainnya. Lalu penampilan perangkat tes harus final. Perangkat tes juga harus tampilannya harus jelas. Ada di sana semacam profil tesnya, ada perintahnya, baru item soalnya. Kalau soalnya misalnya multiple choice, jelas ada pernyataan, pertanyaan, stem, jawaban benar, dan segala macamnya. Sebenarnya terkait dengan soal, kita sudah banyak
membahasnya pada mata kuliah language assessment. Lalu kita lanjutkan pada langkah-langkah pengembangan instrumen angket ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji teori. Jadi ketika kita mengkonstruk angket, pastikan teorinya dulu, bagaimana definisi secara konsep dan bagaimana definisi secara operasional. Lalu mengembangkan dimensi dan indikator dari teori-teori tersebut, maka lahirlah dimensi dan indikatornya. Lalu buat kisi-kisi soalnya. Setelah kisi-kisi ini diperoleh dari indikator. Misalnya pada indikator 1 bisa jadi ada pada item 1, 2 misalnya. Lalu menetapkan tentang parameter atau skala. Parameter skala berapa? Apakah skala 4 atau skala 5? Terkait dengan skala pengukuran, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Lalu identifikasi ciri kutub, yaitu dengan memperhatikan parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub yang lain yang berlawanan. Ini terkait dengan skala pengukuran nantinya. Lalu melakukan penulisan butir, ya, butir soal. Oke. Menulis butir instrumen soalnya. Setelah menuliskan, divalidasi lagi angketnya, ya dari butir penyataan yang sudah dikembangkan tadi, yang sudah ditulis, validasi secara konsep. Nah ini juga dilakukan validasi kepada pakar. Boleh juga dengan melakukan panel atau FGD, Focus Group Discussions. Ini kalau memang angketnya kita inginkan betul-betul valid. Lalu setelah ada saran dari pakar nantinya akan ada perbaikan atau revisi. Setelah melakukan revisi, lakukan lagi proses validasi empiris, yaitu uji coba instrumen. Sama dengan tes tadi juga dilakukan validasi empiris, lakukan uji coba, lalu hasil dari uji coba tersebut dianalisis. Uji coba angket biasanya dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Ini nantinya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Lalu seleksi butir yang valid. Misalnya ketika kita mengembangkan angket 10 item, bisa jadi ada 3 item yang kurang valid dan ada saran di sana, maka hasil dari uji validitas maksudnya. Hasil uji validitas misalnya dari 3 itu bisa jadi ada, dari 10 bisa jadi ada 3 yang kurang valid. Maka diseleksi yang valid. Kalau bisa direvisi, revisi. Kalau tidak, bisa jadi itemnya tidak digunakan. Lalu pembuatan instrumen. Buat instrumen yang memang siap untuk didistribusikan kepada sampel nantinya. Nah, sebagai gambaran umum, kira-kira seperti ini gambarannya. Ini misalnya ada variabel, variabelnya misalnya motivasi belajar ya. Nah, apa nama variabelnya? Motivasi belajar. Lalu teorinya dari siapa? Lalu konstruk. Kita sebagai peneliti menyusun atau mengembangkan dalam bentuk kalimat dan pernyataan. Lalu kita pastikan ya, apakah konstruknya dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Nah, ini disusun sendiri. Lalu definisi konseptual, sama persis dengan rumusan konstruk, konseptualnya seperti apa, karena ini berdasarkan teori. Lalu definisi operasional,
termasuk bagaimana cara mengukurnya. Lalu penetapan instrumen. Apa instrumennya? Apakah kuesioner nantinya, skala sikap, tes, atau lembar observasi dengan menggunakan observation checklist misalnya. Lalu membuat kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Lalu penulisan butir instrumen, yaitu dengan membuat pernyataan. Uji coba instrumen dilakukan terhadap calon sampel yang setara. Di uji coba, syaratnya dengan sampel yang setara. Misalnya, kita memilih sampelnya siswa SMA kelas 2, maka cari sampel yang setara, yang bukan yang akan menjadi sampel ya, tetapi setara artinya murid SMA kelas 2 di lokal lainnya di sekolah tersebut. Lalu analisis hasil uji coba. Nah, setelah diuji coba, dianalisis, yaitu dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Revisi instrumen tersebut, kalau ada seandainya ada item yang kurang baik atau kurang bagus atau kurang valid, maka direvisi. Lalu finalisasi instrumen, penyempurnaan instrumen ya, baik secara format ya ataupun secara penulisan. Lalu kalau dirasa sudah cukup bagus, semuanya tidak ada masalah lagi, lakukan perbanyakan instrumen. Gandakan sesuai dengan kebutuhan untuk didistribusikan kepada sampel penelitian nantinya. Nah, ini gambarannya dalam penetapan variabel, misalnya kita mengambil teori siapa? Teori si A, B, C, D. Nah, ini gambarannya. Nah, variabelnya misalnya motivasi berprestasi. Nah, ini diambil dari teori Maslow, Murray, Herzberg, dan McClelland. Nah, dari beberapa teori itu disimpulkan bahwasanya ternyata motivasi berprestasi itu adalah kesungguhan atau daya dorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih oleh orang lain. Nah, inilah kesimpulan dari teori-teori yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, ada beberapa kata kunci di sana. Kesungguhan ya, daya dorong. Nah, ini berusaha untuk unggul dalam kelompoknya. Nah, inilah indikatornya dari pengertian ini, inilah indikator yang diperoleh. Lalu menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu rasional dalam meraih keberhasilan, menyukai tantangan, menerima tanggung jawab pribadi untuk sukses, menyukai situasi pekerjaan dengan tanggung jawab pribadi, umpan balik dan risiko tingkat menengah. Dari semua indikator ini nampaklah bahwasanya kalau seseorang yang mempunyai motivasi berprestasi itu secara operasional inilah yang dilakukannya. Seperti yang dirumuskan dalam indikator. Lalu bikinlah butir pertanyaan atau pernyataan nantinya. Nah, ini sebelumnya kita sudah membicarakan masalah pengukuran karena instrumen adalah alat ukur untuk angket, instrumen angket atau kuesioner. Ada beberapa skala pengukuran yang bisa digunakan, diantaranya yaitu skala Likert, Goodman, rating scale, dan semantic differential. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Ya. Nah, ini biasanya dengan gradasi sangat positif dan sangat negatif. Kita lihat seperti apa contoh skala Likert. Nah, ini dia ada rentangan ya, ada
Misalnya yang positifnya sangat setuju, menjadi setuju, ragu-ragu misalnya. Tidak setuju. Nah, yang kalau tidak setuju berarti itu merupakan gradasi negatif. Nah, bisa juga dengan menggunakan istilah sangat positif, positif, negatif, sangat negatif, tergantung isi pernyataannya. Atau kalau dengan menghitung frekuensinya, bisa dengan menggunakan selalu, sering, kadang-kadang, pernah, dan jarang, dan tidak pernah misalnya. Atau sangat baik, baik, kurang baik misalnya. Dan sangat tidak baik misalnya. Nah, itu dia skala Likert. Skala Likert ini ada yang rentangan 5, ada juga yang rentangan 4. Selanjutnya ada lagi skala Goodman. Skala Goodman ini yaitu didapat jawaban yang tegas. Cuman 2 saja. Kalau ada ya dan tidak. Ya, atau benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif. Jadi semacam antonim ya, yang dengan jawaban yang tegas. Kita lihat contoh dari skala Goodman. Nah, ini dia. Ini angket tentang minat belajar siswa. Nah, ini pernyataannya, responden tinggal menceklis ya atau tidak saja nantinya. Kalau jawabannya ya, berarti dikasih skor 1 nantinya. Kalau tidak, dikasih skor 0. Sementara kalau pada skala Likert, yang misalnya sangat setuju itu 5, setuju misalnya 4, dan sampai nanti tidak setuju nilainya 1. Selanjutnya, rating scale. Kita lihat contoh dari rating scale. Rating scale ini merupakan angket yang dengan menunjukkan skala ya, skala dengan penomoran ya. Nah, ini data menta diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dengan pengertian kualitatif. Penafsirannya yang kualitatif, datanya tetap kuantitatif. Nah, misalnya angka 4, nah ini bila ini karena contohnya tentang ruangan kantor nih ya. Nah, karena ruangannya dianggap sangat baik, maka dinilai 4 ya. Jadi ada rentangan 4 sampai 1. Nah, maknanya ini yang diapakan dengan secara kualitatif. Bila tata ruang itu kurang baik misalnya. Nah, itu maknanya ketika responden memilih 2. Nah, seperti ini ada rentangannya. Ada lagi semantik diferensial. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap yang tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Atau sebaliknya. Bisa jadi rentangannya ada 1 sampai 7 misalnya. Nah, biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Nah, ini misalnya karakteristik ya. Ini sangat positif, ini sangat negatif. Responden tinggal menceklis di posisi mana dia menurutnya. Oke. Demikian skala pengukuran. Selanjutnya, untuk memastikan instrumen yang kita gunakan itu betul-betul bagus, maka ada beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu valid. Valid maksudnya adalah sahih, artinya mampu mengukur dan menilai apa yang ingin diukur. Ketika peneliti mengukur reading,
Berarti betul-betul soal reading yang digunakan. Jangan siswa disuruh menulis. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tepat dia. Reliable. Reliable ini ketepatan. Kalau valid ketepatan, reliable adalah ketetapan ya, pengukuran. Nah, artinya konsisten dalam ketelitian pengukuran yang harusnya diukur. Nah, ketika kita melakukan pengukuran melalui tes misalnya, tesnya yaitu tes writing. Lalu kita bisa jadi meminta 2 skorer, yaitu skor dari peneliti atau skor dari guru. Nah, kita lihat konsistensinya. Ada konsisten atau kesamaan enggak antara skor antara peneliti dengan guru. Nah, inilah maksudnya reliable. Lalu sensitivitas. Sensitivitas ini kemampuan suatu instrumen untuk melakukan diskriminasi yang diperlukan untuk masalah penelitian. Itu dengan mempertajam perbedaan dalam derajat versi karakteristik yang diukur. Jadi, di sini sensitif, dia bisa membedakan bagaimana keadaan responden sebenarnya. Sensitif dia. Lalu objektif. Objektif ini menilai atau men-skor apa adanya, bebas dari pendapat dan penelitian yang subjektif, bebas dari bias dan perasaan orang-orang yang menggunakan tes. Jadi kalau ada pertimbangan perasaan di sana, berarti tesnya kurang objektif atau subjektif. Ada lagi visibilitas yang baik. Visibility ini berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan, penggunaan sumber daya dan waktu. Dalam artian adanya pertimbangan-pertimbangan agar penelitian disesuaikan dengan kemampuan. Nah, setelah kita pastikan instrumen kita sudah sesuai dengan ciri-ciri instrumen yang baik, kita uji ya, uji instrumen tersebut. Secara umum, uji instrumen dilakukan ada 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui keabsahan dan ketepatan atau kecermatan suatu item pertanyaan dalam mengukur variabel yang diteliti. Biasanya dengan menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu mengkorelasikan antara skor masing-masing item dengan skor total. Kalau secara manual sudah kita pelajari pada mata kuliah Language Assessment, namun kali ini mungkin kita akan mencobanya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Karena itu akan lebih memudahkan bagi peneliti untuk melihat hasilnya nantinya dan menganalisisnya. Yang kedua yaitu dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui kehandalan atau tingkat kepercayaan suatu item pertanyaan dalam mengukur variabel yang diteliti, dilakukan dengan menggunakan pendekatan internal consistency reliability, yaitu dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Ya, Alpha-Cronbach formula untuk mengidentifikasi seberapa baik hubungan antara item-item dalam instrumen penelitian. Dan ini juga secara manual sudah kita pelajari pada mata kuliah Language Assessment. Nanti kita akan cobakan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik itu instrumen tes ataupun instrumen angket. Demikian topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.